Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurse Ranu dan tentu saja di channel Ranu GS pastinya. Oke, di video kali ini nanti saya akan membahas soal berita yang beberapa minggu lalu menurut saya ini cukup menarik ya. Berita tentang sebuah terobosan baru di dunia medis, yaitu tentang keberhasilan ginjal babi yang ditransplantasikan ke manusia. Berita ini diunggah di beberapa media online seperti Kompas dan CNN Indonesia. Nah, sesungguhnya seperti apa proses transplantasi ginjal babi ke manusia ini dan mengapa apakah harus ginjal babi itu ya? Apakah tidak bisa diganti dengan ginjal hewan lain gitu? Nah, di sini saya akan bahas semuanya, tapi sebelum saya membahasnya, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya di @ranu_gadis buat kalian yang mau request tentang informasi penyakit atau tentang informasi kesehatan lainnya yang akan saya bahas di channel Ranu GS ini, kalian bisa DM di akun Instagram saya tersebut. Oke, langsung saja guys, kita bahas tentang transplantasi ginjal babi ke manusia. Tapi sebelumnya, seperti biasa ya, kita intro dulu. Oke, jadi sebetulnya transplantasi ginjal babi ke manusia ini masih dalam tahap eksperimen atau uji coba ya. Masih terus diteliti oleh para peneliti di Langen, New York, Amerika Serikat. Nah, awal mulanya para peneliti ini memilih ginjal babi, kemudian dimodifikasi genetiknya, dan lalu diberikan kepada seseorang yang mengalami kematian batang otak. Jadi orang yang ditransplantasikan ginjal babi ini adalah orang yang sudah tidak sadar ya, sudah koma gitu. Dan juga orang yang tentunya mengalami gangguan fungsi ginjal. Nah, orang yang sudah tidak sadar ini tentunya juga sebelum diteliti sudah mendapat persetujuan dari keluarga. Nah, para peneliti ini memilih ginjal yang sudah dimodifikasi genetiknya tadi, terus kemudian menyambungkan kepada pembuluh darah arteri vena, tentunya pembuluh darah arteri dan vena yang menuju ke ginjal gitu. Kemudian ginjalnya ini ditaruh di kaki bagian atas atau di sekitar paha. Jadi ginjal babinya ini tidak dimasukkan ke dalam tubuh ya, melainkan ditaruh di luar gitu. Setelah disambungkan ke pembuluh darah arteri dan vena ginjal, itu ditaruh di sekitar paha. Kemudian para peneliti meneliti selama 54 jam meneliti kinerja ginjal ginjal babi tersebut. Nah, setelah 54 jam ternyata yang mengejutkannya itu si ginjal babi ini bisa bekerja dengan optimal. Nah, ini terbukti dari produksi urin yang diproduksi oleh ginjal babi tersebut cukup banyak gitu, dan juga bisa menyaring zat-zat atau sisa-sisa metabolisme atau sampah dari tubuh seperti kreatinin itu bisa disaring, dan kemudian kreatinin pada pasien ini dapat berkurang. Nah, di samping meneliti mengenai kinerja dari ginjal babi ini, para peneliti juga mengawasi apakah terjadi respon imun terhadap si ginjal babi ini. Nah, seperti yang kita tahu, bagaimanapun juga ginjal babi meskipun sudah dimodifikasi itu kan pasti teridentifikasi oleh tubuh si pasien ini sebagai benda asing gitu ya. Seperti halnya gini, virus, misalkan virus corona itu ketika masuk ke dalam tubuh kan itu merupakan benda asing, jadi antibodi tubuh manusia itu menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, begitu juga ginjal babi. Nah, ginjal babi ini diidentifikasi sebagai musuh oleh antibodi dari orang yang mengalami kematian batang otak tadi, atau orang yang sudah ditransplantasikan ginjal tadi. Nah,
para peneliti meliti itu. Nah, kemudian juga si ginjal babi ini, jaringan pada ginjal babi ini ternyata membawa suatu gen yang disebut gen penghasil molekul gula atau biasa disebut dengan alfa-gal. Nah, alfa-gal ini ternyata dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia dan juga bisa menyebabkan penolakan organ. Nah, apabila dipasang pada manusia atau orang yang mempunyai riwayat alergi terhadap daging merah, tentunya si alfa-gal ini akan menimbulkan reaksi alergi yang sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa. Nah, itu mengapa oleh karena itu para peneliti tersebut juga memodifikasi si ginjal ini dengan cara menambahkan atau mentransplantasikan, juga di samping mentransplantasikan ginjal babi juga mentransplantasikan kelenjar timus dari si babi ini. Nah, kelenjar timus ini akan membantu sel-sel kekebalan tubuh untuk melawan reaksi alergi maupun reaksi infeksi yang mungkin nanti akan menginfeksi si ginjal babi tersebut. Nah, kenapa ginjal babi yang ditransplantasikan ke manusia? Kenapa bukan hewan lain gitu ya? Nah, sebetulnya hewan seperti jenis primata itu juga sudah pernah diteliti gitu. Nah, akan tetapi kendalanya kalau menggunakan hewan primata nanti dikhawatirkan di masa depan apabila memang ginjal hewan seperti primata ini benar-benar bisa ditransplantasikan ke manusia, nanti dikhawatirkan akan terjadi kepunahan. Bagaimanapun juga kan hewan primata ini bukan merupakan hewan peliharaan gitu ya, sehingga mungkin populasinya itu sedikit. Nah, apabila digunakan untuk transplantasi, lama-kelamaan kan nanti hewan primata ini akan punah, dan juga hewan primata ini kan juga merupakan hewan yang dilindungi gitu ya. Nah, itu alasan pertama kenapa menggunakan babi. Kan babi itu kan hewan yang dipelihara gitu ya, sehingga populasinya itu banyak. Jadi jika kemudian hari bisa digunakan ginjalnya, kemungkinan si babi ini tidak akan punah. Nah, itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah karena secara anatomi ginjal babi ini ukurannya itu hampir sama dengan ginjal pada manusia. Nah, ginjal manusia pada umumnya itu kalau nggak salah ukurannya sekitar 12 cm panjangnya gitu, dan ginjal babi ini memiliki ukuran sekitar 11,5 cm. Jadi selisih hanya setengah senti. Nah, itu alasan kedua. Kemudian alasan ketiga adalah rekam jejak babi ini dalam transplantasi katup jantung ke manusia ini berhasil. Jadi ada riwayat memang si babi ini telah mengalami keberhasilan donor organ dari hewan ke manusia gitu, sehingga dilanjutkan lagi penelitian. Kalau dulu itu jantung, nah ini kemudian ke ginjal gitu. Nah, itulah alasan kenapa ginjal babi atau ginjal hewan babi ini yang digunakan untuk penelitian transplantasi ginjal ke manusia. Nah, menurut saya pribadi, karena saya memang seorang perawat yang bekerja di bagian perginjalan gitu ya, yang konsen terhadap penyakit-penyakit ginjal atau perawat dialisis biasanya disebut seperti itu ya. Nah, menurut saya dengan berhasilnya transplantasi ginjal babi ke manusia ini merupakan sebuah terobosan yang besar di dunia medis gitu ya. Mungkin ada sebuah harapan bagi mereka para penyintas gagal ginjal gitu ya. Mereka bisa memilih tambahan alternatif ketika seseorang mengalami gagal ginjal gitu kan. Selama ini yang dikenal ada tiga cara mengatasi atau cara terapi pengganti ginjal gitu. Yang pertama ada cuci darah atau hemodialisa. Yang kedua ada continuous ambulatory peritoneal dialisis atau fungsi ginjalnya itu dialihkan ke perut, nanti perutnya dipasang semacam selang gitu untuk mengalirkan cairan yang nanti keluar, dan ada cairan yang masuk untuk nantinya proses si perut ini atau jaringan di bawah perut ini untuk menggantikan fungsi daripada ginjal. Kemudian yang ketiga ada
transplantasi ginjal ya dari manusia ke manusia gitu ya. Namun akan tetapi sebetulnya pilihan terbaik adalah transplantasi ginjal itu masih terkendala ya, terutama di Indonesia. Termasuk terkendala biaya, juga terkendala regulasi gitu ya, di mana tidak dibolehkan ada penjualan organ gitu. Dan syaratnya juga harus dari keluarga itu. Pokoknya regulasinya itu cukup ribet, dan juga ada terkendala masalah sosial, budaya, dan juga kepercayaan. Nah, dengan adanya terobosan ini di masa depan mungkin ginjal babi sudah bisa digunakan untuk donor gitu ya. Ini diharapkan ada tambahan pilihan gitu ya, tambahan pilihan bagi mereka para penyintas gagal ginjal untuk bisa bertahan hidup dengan terapi pengganti ginjal. Nah, akan tetapi mungkin kalau saja transplantasi ini sudah berhasil di luar negeri sana, di Amerika gitu ya, mungkin jika di Indonesia ini mungkin cukup sangat-sangat terkendala ya. Terkendalanya mungkin ya sama tadi seperti donor organ ginjal dari manusia ke manusia. Yang pertama mungkin biayanya cukup mahal, transfer ilmunya itu juga cukup mahal. Terus yang kedua mungkin ada yaitu tadi sosial, budaya, dan kepercayaan. Donor ginjal dari manusia ke manusia aja menimbulkan pro kontra maksud saya. Apalagi donor ginjal dari hewan ke manusia, apalagi hewannya itu babi yang dikenal ya sebagian masyarakat kita atau mayoritas masyarakat kita kan percaya bahwa babi ini kan, atau dalam ajaran agama Islam tentunya babi ini kan haram gitu ya. Nah, tentunya ini akan menimbulkan pro dan kontra, semakin menajamkan pro dan kontra tersebut. Nah, tentunya nanti mungkin para ulama atau MUI nanti pasti akan berdiskusi mengenai hal ini. Nah, tapi apapun itu, yang jelas tentang transplantasi ginjal babi ke manusia ini merupakan sebuah terobosan yang besar di dunia medis, dan kita harapkan ini dapat berguna untuk perkembangan atau pengobatan dari terapi gagal ginjal gitu, sehingga nanti orang yang gagal ginjal ini bisa bertahan dan survive, dan juga mengurangi korban dari manusia, maksudnya korban ini mengurangi daripada antrian orang yang misalkan kayak orang misalkan terpaksa harus menjual ginjal karena masalah ekonomi gitu kan, nanti kan bisa dieliminasi atau bisa dikurangi karena bisa menggunakan ginjal babi gitu ya. Nah, itu saya pikir gitu pendapat saya mengenai transplantasi ginjal babi ke manusia ini. Oke, anyway, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media kalian. Dan juga kalian jika ingin komen-komen, ingin mengkritisi video ini, kalian juga bisa curhat-curhat di kolom komentar, atau bisa DM saya di akun Instagram saya di @ranu_gadis. Oke, sampai di sini video kali ini, dan terima kasih sudah menyimak, dan mohon maaf apabila terlalu banyak kekurangan atau banyak kurangan di dalam video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Nusranu, dan wassalamualaikum.